Shalom warga kerajaan, orang benar berani seperti singa muda, tapi orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Apakah engkau lari ke arah musuh atau melarikan daripada musuh? Itu bukti iman yang ada pada saudara dan saya. Hidup ini a series of test, dan hari-hari ini adalah tes iman saudara yang kasih. Dan tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan. Salah satu contoh luar biasa tentang boldness adalah keempat pemuda yang masih saat itu sangat muda sekali ya dalam pembuangan di Babylon. Sistem dunia sekarang ini menuju one world government. Itu gambaran bubble. Bubble itu confusion. Kita lihat sini confusion. Orang bangga kalau anaknya nggak punya gender yang jelas. Heran sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itulah bubble. Dan kelihatannya di Babylon itu mereka adalah refugee. Mereka itu orang buangan. Tetapi satu hari Nebukadnezar bermimpi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya. Baik ahli nujum, ahli sihir, apapun tidak bisa. Dunia ini mencari kuasa-kuasa kegelapan. Itu palsu, yang asli ada. Karunia-karunia Tuhan di dalam gereja dari Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ketika diberitahu kalau tidak bisa mengartikan mimpi, ada batas waktu, maka semua akan dibunuh. Termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, yang mereka tetap mempertahankan Hananiel, Misael, Azaria. Mereka tidak, meskipun mau dibabilonkan, tidak bisa. Jangan mau dibabilonkan saudara. Dia meminta waktu kepada raja. Dan dia berkumpul, ini the power daripada saudaraku, corporate anointing. Mereka berseru pada Tuhan, minta raham, minta mercy daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan revelation. Sebab tidak diceritakan mimpinya, tapi suruh mengartikan. Hanya Allah yang bisa mengartikan, hanya raja di atas segala raja. Dan kemudian apa yang terjadi? Daniel menaikkan pujian kepada Tuhan, pujian yang sangat indah saudaraku ya. Pada saat itu dia berkata, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Sebab dari dia hikmat dan kekuatan. Dia mengangkat raja, menurunkan raja. Berikan pujian. Ketika Tuhan menjawab doa kita, tentu saja yang paling baik memberikan pujian penyembahan pada dia. Dan dia menghadap kepada raja. Dan apa yang terjadi? Krisis berubah menjadi promosi. Krisis berubah jadi promosi. Daniel diangkat. Dan kalau sudah lihat pasal berikutnya, justru Nebukadnezar membuat patung yang mendahsyatkan. Dan kita tahu the boldness daripada tiga pemuda ini. Ya, Hanania, Misael, Azaria yang diberi nama Sadrak, Mesak, Abednego. Jangan beri nama Babylon ya kepada anakmu. Heran saya. Ada orang memberi nama anaknya itu Abednego saudaraku. Tanpa mengerti artinya. Tetap memakai nama sesuai firman Tuhan ya. Dan mereka berkata, kalau Allah, dia berkata Allah kami, our God sanggup melepaskan kami. Karena mereka baru mengalami ya kejadian sebelumnya. Ketika mereka berseru pada Tuhan. Tapi sekalipun Allah kami tidak melepaskan kami, ketahuilah raja. Sorry ya, kami tidak bakal akan yaitu menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan ada risiko. Tetapi be bold as lion dan Tuhan akan membela kita. Tuhan memberkati. Beritakan nama Kristus. Baik atau tidak baik waktunya. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita spirit of boldness as young lion. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama bersyukur kita bawa kerinduan kita untuk kita boleh semakin berani dalam menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh datang dengan penuh sukacita, bawa syukur kami, bawa kerinduan kami Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu, hadirat-Mu, segala kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu boleh kami alami pada pagi hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Siapa memuji Tuhan saudara?
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian
hadirat-Mu yang melingkupi kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami ingin mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap Tuhan. Dan kami percaya Bapa, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu melegakan, melepaskan dari segala ikatan apapun yang mengganggu kami Bapa. Dan kami percaya firman-Mu memerdekakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar isi hati Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Katakan bersama dengan saya adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya akan lanjutkan dalam serial khotbah saya tentang rest. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang rest, Tuhan berperang buat kita. Rest berbicara tentang sikap hati saudara. Sikap hati yang tenang, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak takut. Kenapa? Karena saudara dan saya percaya sama apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Ini keberanian, boldness, tema bulan Juli bulan ini. Untuk kita percaya apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Apa tantangan, pergumulan, permasalahan yang saudara hadapi, saudara lebih memilih untuk memiliki sikap yang rest, yang tenang, yang tidak khawatir, yang tidak takut. Rest adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima kesembuhan, menerima pemulihan, menerima kelepasan, menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya satu yang Tuhan minta dari saudara, yaitu keberanian. Saya katakan, saya berani Tuhan. Amin. Boldness untuk percaya sama apa yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Itu yang Tuhan minta. Kenapa Tuhan mau saudara dan saya untuk berani percaya dengan apa yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib? Kenapa? Karena ini berbicara tentang rest inside. Karena setelah saudara tahu semua kebenarannya, semua sistem yang berlaku dalam kerajaannya, maka semua kebenarannya akan membuat saudara dan saya rest, tenang, tidak takut, tidak khawatir, tidak gegabah. Jadi yang pertama kali Tuhan mau saudara dan saya rest inside. Jangan khawatir, jangan takut, tenang. Setelah inside di dalam rest, maka selanjutnya akan mempengaruhi bagian luar saudara. Rest of sight. Hari ini saya mau bicara tentang rest of sight. Ini penting sekali karena selanjutnya akan mempengaruhi bagian luar saudara, mempengaruhi sikapmu, mempengaruhi perilaku saudara, tindakan saudara, dan perbuatan saudara. Saudara akan menjadi orang yang tidak terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Saudara akan rileks, menjadi orang yang tenang. Dari luarnya kelihatan tenang, rileks, tidak terburu-buru di dalam mengambil keputusan, tidak gegabah. Dan pada akhirnya saudara bisa tidur nyenyak. Dan ini yang sangat penting sekali, istirahat, tidur nyenyak. Amin. Biar saya buka master saya aja ya, supaya lebih enak. Hari ini saya mau berbicara tentang rest of sight. Kita lihat firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3.
Perhatikan baik-baik ayat ini, saya bacakan bagi saudara. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti, perhatikan, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan Allah berhenti bekerja. Allah beristirahat, Allah rest. Nah, saya mau saudara mengerti. Ketika dikatakan Allah berhenti bekerja, Allah istirahat, Allah rest, bukan berarti Allah itu lelah. Tidak, saudara. Tidak. Tetapi Allah berhenti bekerja, Allah istirahat karena siapa yang tahu? Bisa jawab. Saya traktir makan. Yes, Pak Riki. Saya traktir nanti. Karena pekerjaannya sudah selesai. Sudah selesai. Katakan bersama saya, sudah selesai. Nah, pekerjaannya sudah selesai. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi 6 hari lamanya Allah menyelesaikan langit dan bumi beserta isinya. Hari yang ketujuh Allah istirahat. Kemudian dikatakan Allah menguduskan hari yang ketujuh itu. Hari istirahatnya Allah kuduskan, Allah pisahkan, dikhususkan hanya untuk istirahat. Jadi kalau Allah menguduskan, memisahkan hari istirahat ini, artinya hari istirahat ini menjadi sesuatu yang sangat spesial, menjadi sesuatu yang sangat istimewa sekali. Kenapa demikian? Perhatikan baik-baik ayat berikutnya di Keluaran 31 ayat yang ke-17. Keluaran 31 ayat yang ke-17. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat, rest. Dan Allah berhenti bekerja untuk beristirahat. Nah, saya mau saudara mengerti, kalau saja Allah butuh istirahat, apalagi saudara dan saya. Saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, saudara juga butuh istirahat. Jadi prinsipnya begini, Allah bekerja selama 6 hari, betul? Hari ketujuh Allah istirahat. Perhatikan baik-baik. Saudara diciptakan segambar serupa dengan Allah. Bahkan Mazmur mengatakan, saudara dan saya diciptakan hampir nyaris sama seperti Allah. Jadi kalau Allah menetapkan prinsip hari yang ketujuh istirahat, betapa pentingnya juga saudara dan saya menerapkan prinsip yang sama. Ada 7 hari dalam seminggu. Alangkah baiknya saudara mengambil 1 hari dalam seminggu untuk beristirahat. Kenapa? Karena tubuh saudara diciptakan Tuhan ada siklusnya 7 hari. Jadi saudara, betapa pentingnya buat Tuhan, itu sebabnya Tuhan menguduskan. Apa artinya menguduskan? Memisahkan. Ini loh, hari ketujuh saya harus istirahat.
Jadi betapa pentingnya saudara juga beristirahat. Ketika saya belajar tentang hal ini, lebih spesifik lagi sekarang ini yang saya belajar. Sebelum-sebelumnya saya sudah belajar tentang hal ini, tapi belum nyantol sekali di hati, belum. Tapi ketika saya belajar hal ini, apalagi hari ini saya mau sampaikan, saya memang hari Minggu saya tutup toko. Sekalipun tutup toko, tetap saya kerja. Kerja ini, kerja itulah. Beres ini, beres itulah. Yang ketinggalan, yang apa. Kadang-kadang dalam keadaan capek, sekalipun itu sakit, saya tetap kerja. Karena apa? Saya kalau disuruh diam di kamar, saya tidak betah. Saya tidak betah. Tapi ketika saya mengerti kebenaran ini, saya belajar. Tuhan semua mempraktekannya, saya katakan. Minggu kemarin, selesai saya khotbah, saya pulang, saya makan. Setelah itu, saya agak capek, saya mau istirahat. Saya katakan, Tuhan, saya mau rest. Saya mau rest, saya mau tenang. Saya mau istirahat, saya mau tidur. Saya tidak mau memaksa untuk mau saya bekerja untuk semua itu. Saya mau rest. Saya tidur. Nyenyak sekali saya tidur. Biasanya siang hari itu sulit untuk bisa tidur. Paling-paling ya. Tenang, jangan takut, jangan khawatir. Setelah saya tertidur, ketika saya kaget, ini hari Minggu, saya harus khotbah. Kenapa saya terlambat bangun? Saya katakan gitu. Saya kalang kabut, saya mau mandi di situ. Terus saya lihat jam, loh, kok jam 12? Baru saya sadar, walah, saya tertidur, nyenyak sekali. Saya bisa rest. Oh, terima kasih Tuhan. Pulih kondisi kesehatan saya. Saya akan ceritakan apa itu rest. Terus di situ, saya senang sekali. Saya bisa menguasai diri saya untuk saya bisa rest, untuk bisa istirahat di situ, saudara dikasih Tuhan. Saudara bisa memilih hari apapun di dalam satu minggu. Bisa hari Minggu, bisa hari Senin, hari Selasa, hari Rebo. Hari apapun saudara yang dikasih Tuhan. Tergantung dari pekerjaan saudara. Pada prinsipnya adalah saudara harus memilih satu hari dalam seminggu, saudara harus rest, beristirahat. Ambil satu hari, belajar menikmati hidup ini sangat penting sekali. Waktu saudara istirahat, pastikan betul-betul tubuhmu beristirahat. Secara fisik beristirahat, secara pikiran beristirahat, secara emosional beristirahat. Kalau bisa, pada saat saudara istirahat, buat kesepakatan dengan istrimu, dengan suamimu. Buat kesepakatan dengan pasanganmu, dengan siapapun. Jangan bicarakan hal yang berat-berat, yang parah-parah, jangan. Pastikan emosimu istirahat, pastikan pikiranmu istirahat, pastikan tubuhmu secara fisik istirahat. Kalau ribut, bikin kesepakatan, tunda ributnya, katakan sama istrimu, suamimu. Besok saja, hari ini saya mau rest, saya mau tenang. Amin. Amin. Di situ. Saya banyak belajar sesuatu di sini. Itu yang sangat memberkati saya. Di situ. Sehingga saudara bisa melihat, kalau saya ke Surabaya ya, pulang dari Surabaya, naik badan saya. Pulang ke Sumbawa, sibuk, turun badan saya. Sering Pak Tudi katakan, kalau Pak Gem ke Surabaya gemuk, pulang ke Sumbawa stres. Tapi setelah saya belajar tentang kebenaran ini, rest. Saya harus serahkan semuanya pada Tuhan. Harus tenang. Saya belajar untuk menguasai diri saya.
Dan sampai sekarang saya bisa naik badan saya sudah 57,5. Dulu turun sekali sampai 50. Mau naik sulit sekali. Naik 1-2 kilo, turun lagi itu di situ. Karena apa? Belum rest. Amin. Nah, kalau saudara terus-terusan bekerja dari pagi sampai malam 7 hari dalam seminggu, apa yang terjadi? Saudara ingat, saudara berasal dari mana? Rohmu memang berasal dari nafasnya Allah. Tapi tubuhmu berasal dari mana? Dari debu tanah. Alkitab mengatakan saudara dan saya diciptakan dari debu dan tanah. Nah, di dalam perjanjian lama ada satu ketetapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kita lihat di dalam Imamat 25 ayat 1 sampai dengan 4. Kita sama-sama baca ayat ini ya. Saudara dengar sambil masuk dalam hati saudara. Kita sama-sama 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan anggurmu janganlah kau rantingi. Perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu masuk ke tanah yang aku berikan kepada kamu. Kamu hanya boleh menaburi, mengusahakan, menanami tanah itu berapa tahun? 6 tahun. Tahun yang ke-7 sabat. Perhentian penuh bagi Tuhan. Tanahnya jangan kamu taburi, jangan kamu tanami, jangan kamu usahakan. Titik. Tidak ada koma. Titik. Di situ. Tuhan pesan, tahun ke-7 tanahnya istirahat, rest. Kemudian apa yang terjadi? Pasti timbul pertanyaan, Tuhan, kalau Tuhan suruh saya istirahat, tidak bekerja, kita mau makan apa Tuhan? Betulkah saudara mengatakan demikian? Sering kita katakan demikian. Kita mau makan apa Tuhan? Kalau tidak kerja, mau makan apa Tuhan? Kita lihat Imamat 25, di pasal yang sama Imamat 25, ayat 20 sampai dengan 22. Imamat 25, 20 sampai dengan 22. Perhatikan baik-baik, saya bacakan bagi saudara. Apabila kamu bertanya, tadi kan saya sudah katakan, kalau Tuhan berkata, kamu rest. Kemudian timbul pertanyaan, kalau kita tidak bekerja, apa yang kita makan Tuhan? Nah, Tuhan sangat tahu tentang hal ini. Dan Tuhan berkata begini, apabila kamu bertanya, apakah yang akan kamu makan dalam tahun yang ke-7 itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu. Ini kata Tuhan. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu. Yang percaya boleh katakan amin. Dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk berapa tahun saudara dikasih Tuhan? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Perhatikan baik-baik. Dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Jadi, saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya di sini
Tuhan sedang mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana caranya bisnis mereka diberkati. Tuhan berkata begini, kalau aku melihat hatimu mau mengistirahatkan tanahmu pada hari yang ke-7, maka tahun yang ke-6 aku akan memerintahkan berkatku datang kepadamu 3 tahun. Wow. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang begini, jika aku melihat kamu tidak khawatir, kamu tidak takut, kamu rest, kamu tenang. Karena tadinya kelihatan apa? Mereka khawatir dan takut sekali. Tapi Tuhan berkata, kalau aku melihat hatimu mau mengistirahatkan tanahmu pada tahun yang ke-7 rest, maka tahun yang ke-6 aku akan memerintahkan berkatmu kepadamu 3 tahun. Saudara mau pilih yang mana? Mau kerja setiap tahun dapat hasil setahun. Atau saudara mau rest tapi tahun yang ke-6 dapat 3 kali lipat. Mau pilih yang mana? Ini pilihan. Nah, mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak yakin Pak toko saya. Kalau toko saya tutup 1 hari di dalam 1 minggu. Saya tidak yakin omsetnya akan lebih naik daripada saya buka 7 hari dalam seminggu. Saya tidak yakin Pak. Banyak orang yang berkata demikian. Pak, kalau saya tutup, saya bisa kalah dengan toko sebelah saya Pak. Artinya apa? Saudara tidak rest. Saudara masih takut. Saudara masih khawatir. Mungkin saudara berkata, sayang Pak, 1 hari dalam seminggu. Coba hitung Pak. 4 hari dalam sebulan. Setahun berapa hari? 1 hari pemasukan saya segini Pak. Gimana saya bayar sewa tokonya, bayar karyawan? Saudara yang dikasih Tuhan, bukan saudara yang kejar berkat, tetapi Tuhan yang memerintahkan berkat kepada saudara dan saya. Tadi dikatakan apa? Aku yang memerintahkan berkat kepadamu, bukan kamu yang kejar berkat, tapi berkat yang kejar kamu. Bukan berarti tidak boleh buka toko pada hari Minggu. Bukan. Boleh. Kalau memang tokomu ada di mall yang mengharuskan buka 7 hari, tidak boleh libur. Tetapi poinnya, intinya adalah saudara tidak perlu hadir di situ 7 hari dalam seminggu. Saudara kan punya karyawan, orang punya yang pekerjaan yang bisa menjaganya. Dan saudara bisa gantian menjaganya. Dan pastikan saudara beristirahat 1 hari di dalam 1 minggu. Kalau tokomu harus buka hari Minggu, tidak problem, no problem. Kalau customernya, tokomu lebih ramai pada hari Minggu. Tapi pastikan ada istirahat 1 hari di dalam seminggu. Itu poin yang saya mau sampaikan. Bangsa Israel, Tuhan bilang, kamu istirahatkan tanahnya. Dan mereka sampai hari ini, mereka menerapkannya, bangsa Israel. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan melihat tanah-tanah pertanian yang dibiarkan begitu saja, tidak ditanamin, tapi dibajak terus, diairin terus, dikasih pupuk terus, dibuat subur. Nah, itu namanya tanah Sabat. Mereka mengistirahatkan tanahnya. Dan mereka mengadakan penelitian dan mereka riset, ternyata tanah yang mereka istirahatkan itu akan menghasilkan nutrisi 60%. Lebih banyak. Dibandingkan dengan tanah yang tidak ada istirahatnya. Itu luar biasa sekali.
bangsa Israel sampai hari ini mereka menerapkan sabatana. Tahun yang ke-7 istirahat, tidak ditaburi, tidak ditanamkan, tidak diusahakan, hanya dibajak terus, dikasih air, dikasih vitamin. Dan ternyata buah-buahan, sayur-sayuran yang dihasilkan oleh bangsa Israel sangat luar biasa sekali. Dan mereka berhasil menembus hampir seluruh pasar di Eropa. Mereka impor semuanya ke sana. Dan Thailand mengirim banyak tenaga kerja di Israel. Banyak tenaga kerja yang kerja di Israel, kerja di mana? Di pertanian dari bangsa Thailand ini. Itu sebabnya pertanian Thailand mereka juga luar biasa sekali. Kalau kita melihat durian Bangkok kan beda, besar sekali. Ada orang-orang yang senang durian di sini, darah tinggi. Tapi dalam nama Yesus tidak. Nah, jadi saudara, itu benar-benar luar biasa sekali hasil pertanian di Thailand. Kenapa? Karena mereka menerapkan prinsip yang sama mereka belajar dari bangsa Israel. Kalau bicara tentang Israel, ada kerinduan saya tiba-tiba ingat Israel. Ingin pergi kembali ke sana. Kita berdoa. Kalau saudara, bagi saudara yang ingin ke Israel tahun depan di bulan Februari akhir, ada dari teman rekan kita Dr. Stephen adakan tur ke Israel akhir bulan 2. Bagi saudara yang mau berangkat bisa hubungi beliau. Saya kasih nomor HP-nya. Amin. Nah, jadi saya mau saudara mengerti, kalau saudara istirahat rest, apa yang terjadi dengan saudara? Ingat, tubuh saudara dari debu tanah. Ketika saudara rest, istirahat, apa yang terjadi? Saudara akan lebih fit. Saudara akan lebih sehat. Waktu saudara lebih fit, waktu saudara lebih sehat, saudara akan dapat melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi. Lebih baik lagi dan lebih besar lagi di situ. Ketika saya menerapkan ini, sebelumnya saya sibuk. Ada pegawai saya, Reni dulu, sangat membantu saya. Ketika dia sudah menikah, berarti sudah tidak bersama dengan saya kerja sendiri pembukuan saya. Ada sangat menolong saya. Tetapi ketika saya ini, walaupun tidak ada tenang, saya kerja dulu. Saya lihat belum selesai ini, belum selesai itu, belum ini, belum itu, kalang kabut saya. Tapi ketika saya belajar tentang rest, yang samakan dulu. Saya kerjakan ini selesai, ini selesai. Saya suruh Eci bantu saya dalam ini, pakai saya yang lain. Saya tenang, saya bisa rest. Walaupun tanpa Reni. Saya melihat apa? Mempraktekkan apa yang kita belajar firman Tuhan di situ. Sehingga saya lebih tenang. Saya belajar bisa menguasai diri. Dalam hal-hal yang lain juga. Saya bisa kuasai, bisa kendalikan diri. Nah, ada seseorang yang bernama Frederick Taylor. Dia pengarang buku Principle Certified Management. Dia tulis buku ini waktu dia bekerja di Bethlehem Steel. Kalau Indonesia, Krakatau Steel, pabrik baja. Dia sebagai manajer waktu itu, dia melihat pekerja-pekerjanya yang bekerja mengangkut batangan-batangan besi baja. Mereka badannya kekar-kekar semuanya. Tapi setelah dia lihat, dia teliti, ternyata satu orang hanya dapat mengangkut 12 batang besi baja. Padahal menurut kalkulasinya dia, satu orang seharusnya bisa mengangkut 47 batang besi baja. Dan apa yang terjadi? Setelah mereka bekerja sore hari, mereka semuanya kelelahan. Kemudian dia mengadakan riset, dia mengadakan pencobaan, dia menerapkan sistem rest. Istirahat.
Dia pakai stopwatch. Dia suruh pekerjanya bekerja. Kemudian istirahat. Ayo kerja lagi. Ayo istirahat. Kerja lagi, istirahat lagi. Kerja lagi, istirahat lagi. Ternyata hasilnya apa? Setiap orang ternyata di dalam 1 jam mampu mengangkut 47 batang besi baja. Setelah dikalkulasi, ternyata dalam 1 jam mereka hanya bekerja 24 menit dan istirahatnya 36 menit. Jadi istirahatnya lebih banyak daripada kerjanya, tetapi hasilnya 4 kali lipat. Wow, luar biasa. Dan ini yang saya belajar. Saya belajar. Masih banyak, kerjaan saya belum selesai. Saya bilang, tenang, tenang. Satu-satu saya selesaikan. Saya tidak mau gopo, saya tidak mau. Saya belajar tenang, tenang. Nah, sebagian besar juga dokter mengatakan bahwa sumber kematian adalah apa? Siapa tahu? Ricky yang jual obat. Stres. Situ. Laboratorium di Amerika mengatakan 60% dari sumber penyakit akarnya adalah apa? Stres. Dan saya mau saudara mengerti, stres kebalikan dari apa? Rest. Tenang. Tidak khawatir. Jadi saya mau beritahu sama saudara, siapapun saudara, saudara adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dari debu dan tanah. Debu tanah butuh istirahat. Kalau suamimu berkata, atau istrimu berkata, kita mau makan apa? Tuhan sudah perintahkan berkatnya datang kepadamu, saudara dikasih Tuhan. Itu pertanyaan klasik. Kalau kita tidak kerja mau makan apa? Tuhan perintahkan berkatnya kepadamu. Jadi prinsip rest ini adalah prinsip yang berasal dari Tuhan. Dan saudara harus percaya ini prinsip yang berasal dari Tuhan. Dan kebanyakan orang-orang hanya percaya prinsip-prinsip yang berasal dari dunia. Dunia mengatakan, kalau kamu umur sekian, kamu akan mengalami hal yang seperti ini, seperti itu. Hormonmu akan mulai menurun. Saya tidak mengatakan itu tidak benar. Itu benar. Tapi bukan buat orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Ada amin? Cuman berapa aja yang katakan amin? Tuhan catat. Amin? Yes. Ya. Bagaimana dengan saudara dan saya yang ada di dalam Yesus? Umurmu boleh bertambah, tetapi kekuatanmu di dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Selalu baru seperti Raja Wali. Saudara akan awet muda dan diberkati Tuhan. Jadi ingat baik-baik, kalau saudara percaya sama prinsip-prinsip dunia, saudara akan menerima hasil yang dipercayai oleh dunia. Perhatikan baik-baik, istirahat itu begitu penting buat Tuhan. Apakah begitu penting? Yes, perhatikan baik-baik. 2 Tawarik 36 ayat 17 sampai dengan 21. Ayat 17 sampai dengan 21. Kita sama-sama baca ayat ini. Saya ingin saudara baca ayat ini, saudara dapat mengerti dan saya akan jelaskan. 2, 3. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka. Dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil
serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Perhatikan ayat yang ke-21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Perhatikan ayat yang 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat apa? Dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Perhatikan baik-baik. Di sini Tuhan membangkitkan sebuah musuh. Sengaja untuk mengalahkan bangsa ini. Kemudian Alkitab mengatakan semua yang tersisa, tua muda, yang ubanan, semuanya dibawa kemana? Dibawa ke Babel. Kenapa? Karena mereka melalaikan. Akibat melalaikan tahun-tahun sabatnya. Tidak pernah diistirahatkan. Tanahnya ditanamin terus, diusahakan terus, sehingga tanahnya menjadi tandus. Sampai 70 tahun mereka dibuang ke Babel. 70 tahun lamanya. Kenapa 70 tahun? Karena mereka harus tebus. 70 tahun tidak pernah diistirahatkan tanahnya. Tahun-tahun sabatnya. Selama 10 kali tahun sabat tidak pernah diistirahatkan. Ditanamin terus, ditanamkan terus, kerja terus, kerja terus. Tuhan buang mereka ke Babel supaya tanahnya istirahat dan mereka harus tebus. Banyak orang yang kerja tidak pernah istirahat. Pagi siang malam terus bekerja. Harusnya istirahat di dalam seminggu, tapi tidak, sikat terus, kerja terus. Kerja 7 hari dalam seminggu, kerja terus. Apa yang terjadi 3 bulan kemudian? Sakit. Masuk rumah sakit. Bed rest 12 hari. 2 minggu harus tebus. Bukan berarti Tuhan yang kasih saudara penyakit. Tidak. Tuhan tidak pernah kasih saudara penyakit. Ingat, sekali lagi, tubuhmu diciptakan dari debu tanah. Ada siklusnya, saudara harus istirahat. Kalau saudara tidak istirahat, saudara akan tebus nanti di situ. Itu sebabnya betapa pentingnya ini prinsip. Kita tidak percaya hukumnya, tapi kita percaya prinsipnya. Karena saudara diciptakan dari debu tanah, saudara dan saya harus istirahat. Kenapa orang tidak mau istirahat kerja terus? Karena akarnya adalah kekhawatiran. Kekhawatiran. Khawatir tidak cukup. Khawatir tidak bisa bayar ini. Khawatir tidak bisa makan. Khawatir. Tapi Tuhan berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jangan khawatir. Tuhan tahu engkau membutuhkan semuanya itu. Bapamu akan menambahkan semuanya itu. Jangan khawatir, Tuhan juga berkata, aku adalah gembalamu, kamu adalah domba-dombaku. Satu hal yang saudara harus tahu, ketika Tuhan menjadi gembala saudara, saudara adalah domba-dombanya. Satu hal yang saudara harus tahu, domba-dombanya tidak pernah akan kekurangan. Alkitab juga sudah mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu.
waktu saudara menyerahkan kekhawatiranmu, maka apa yang terjadi? Saudara akan semakin dapat melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Siapa yang tidak pernah khawatir? Saya juga pernah khawatir. Tapi saya serahkan kekhawatiran saya sama Tuhan. Awal-awal saya jadi gembala. Wow, banyak sekali ketakutan, kekhawatiran dalam hidup saya. Tapi saya tahu, ini panggilan saya sebagai gembala. Saya tahu. Tapi berjalan. Wow, stres. Sampai suatu saat saya bicara pada pemimpin saya, salah satu dari pemimpin saya. Saya mau berhenti jadi gembala. Terus kemudian, waktu saya berkata demikian, dia kelihatannya setuju juga. Tiba-tiba ada ketakutan dalam diri saya. Apakah saya tidak salah dalam hal ini? Saya takut saya salah. Kemudian, teman-teman dekat saya, pendoa, orang dekat saya katakan, belum waktunya Koko mundur. Tidak. Saya takut juga. Karena saya pernah bernasihat kepada dia. Kalau Tuhan kasih saya seorang istri dan keturunan, apapun yang Tuhan minta dalam hidup saya siap, saya katakan. Disinilah saya mulai terus berjalan sampai bersama dengan dia. Sampai suatu saat, dan saya tahu waktunya, bahwa Tuhan tidak menyuruh saya untuk saya mundur, saya tetap. Akhirnya, saya bisa menerima semua kenyataan-kenyataan ini, saya berjalan. Karena Tuhan selalu ingatkan saya tentang dua mimpi yang Dia berikan kepada saya yang belum terjadi. Dan sampai hari ini, dan itu saya sudah melihat akan terjadi. Tapi saya akan bicara dulu apa yang terjadi sebelum-sebelumnya itu yang saya lewati. Waktunya Tuhan, akhirnya saya bisa menerima semuanya itu. Saya bisa belajar rest. Saya bisa tenang. Itu sebabnya saya katakan, kalau saudara rest, maka yang tampak dari luar akan mempengaruhi tampak luar saudara. Apa yang tampak dari dalam akan mempengaruhi tampak yang dari luar saudara. Saudara akan menjadi orang yang tidak terburu-buru mengambil satu keputusan. Ada alternatif yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Rest. Saya tetap berdoa sama Tuhan. Kalau ini memang rencanamu Tuhan, saya siap Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengatur semuanya itu. Saya belajar rest, saya berdoa terus. Kemudian, detik-detik terakhir, Tuhan ingatkan pada saya tentang ayat ini. Waktu Musa ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia katakan pada Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa ngomong, saya tidak tahu Tuhan. Apa yang saya punya Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Tuhan cuma bilang, Musa, ada apa di tanganmu? Tongkat. Musa jawab tongkat. Apa yang ada di dalam tongkat ini? Ternyata tongkat yang ada di tangan Musa itu tongkat biasa. Ketika di tangan Tuhan, ketika Tuhan berbicara, bisa membuat tongkat itu menjadi mujizat, bisa membuat banyak mujizat, bisa membelah laut merah, dan bisa membuat hal-hal yang sangat luar biasa sekali.
Dan saya tanya Tuhan, bagaimana dengan saya? Tuhan cuma bicara dengan saya. Dia cuma bilang, ingat apa yang Musa lakukan. Dan dia berkata pada saya, apa yang kamu punya? Beda. Apa yang Tuhan tanya sekarang dari sebelum seperti dulu. Kalau Tuhan tanya saya dulu, Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Saya lemah, saya gini gitu. Tapi saat ini, ketika dia berbicara dengan saya seperti ini, apa yang saya rasakan? Saya punya orang-orang yang begitu mengasihi saya. Sehingga saya boleh bisa bertahan sampai ini hari, berdiri di tempat ini. Saya punya pagem, wakil gembala Wagem, Pak Tudi, yang sangat membantu saya. Dia tahu kelemahan kekurangan saya, tapi dia tidak menghakimi. Dia menolong saya. Saya punya pendoa-pendoa. Tuhan ingatkan saya, kamu punya apa? Di situ terbuka saya, orang-orang kasih saya. Waktu saya di dalam pergumulan berat, pingin mundur dan mundur. Saya punya pendoa Linda, Jenny, kakak saya Ling, Sien, Pak Stefan, Cik Langcen. Dia dapat sesuatu hal apapun, dia pasti bel saya. Yang mendukung, yang menguatkan saya. Saya punya tim musik, luar biasa. Jesu masih kecil. Siapa namanya? Lupa saya. Elo, saking semangatnya. Elo, anaknya Pak Riki lagi. Selin. Petrus, Pak Petrus. Lydia. Saya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Saya punya staf yang luar biasa, Pak Lamhot. Punya Petra, punya Astin, yang masih remaja. Wow. Saya punya Eli, setiap saat kita perlu apa, dia siap. Saya punya orang-orang yang mendukung gereja ini. Ketika ada hal-hal apa untuk perlu sumbangan ini itu, mereka bergerak. Ini Tuhan. Tuhan bukakan sesuatu bagi saya. Dan saya percaya gereja ini akan terus berlanjut di sini. Tidak berhenti sampai di sini. Dan saya percaya Tuhan akan mengirimkan orang-orang lagi untuk bersama-sama kita untuk melayani. Ada beberapa orang juga yang saya dekati untuk bersama-sama melayani. Dan Tuhan pasti pakai mereka satu persatu. Mau tidak mau saya katakan.
Mereka boleh berkata, sekarang tidak mau. Tapi mereka tidak bisa lari dari panggilan mereka. Tidak bisa. Dan saya tahu, di dalam organisasi seperti gereja ini, kita perlu digesek. Kadang-kadang dengan gesekan itu orang takut. Karena sebenarnya dalam gereja adalah orang-orang yang suci bersih. Tapi mereka takut digesek. Dulu kalau saya melihat orang digesek, saya takut juga. Nanti saya bicara, satu tersinggung, satu ini tersinggung. Tapi setelah saya belajar kebenaran ini dan saya melewati semuanya ini. Dan saudara dan saya juga harus melewati semuanya ini. Amin. Di situ ini pilihan. Ini pilihan. Semakin kita mau dipakai oleh Tuhan, semakin ada gesekan justru di situ untuk membuktikan apakah saudara bersandar kepada manusia atau kepada Dia. Di situ. Jadi saya sudah tidak takut. Saya tidak takut. Dulu kalau untuk khotbah, saya susun khotbah 1 bulan 1 kali aja. Waduh, amit-amit saya belajar. Sekarang saya melihat pengkhotbah ada Pak Tudi, Pak John, Pak Joko, Mbak Ati, Ibu Ati, Pak Oscar, Ibu Linda, Pak Riki. Saya percaya ini akan nyusul-nyusul lagi yang lainnya. Mungkin sebagian dari saudara mengatakan, ini kayu. Kalau kuasa Tuhan menyertai, Musa, apa yang ada di tanganmu? Pakai itu kayu. Tapi kayu yang ada dalam saudara dan saya. Kalau kuasa itu bekerja dalam diri saudara dan saya, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Urapan itu ada dalam dirimu. Jangan takut. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah dipilih oleh Tuhan, saudara yang masih ragu-ragu, saudara tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Semau saudara mulai saat ini rest, tenang. Jangan khawatir, belajar kita sama-sama. Jadi saya mau kasih tahu pada saudara, kalau saudara rest, saudara akan lebih bisa merasakan tuntunan Tuhan. Roh Kudus adalah penolong saudara dan saya. Dia tinggal di dalam saudara dan senantiasa dia menolong saudara. Itu sebabnya saudara harus rest, tenang. Semakin saudara tenang, maka semakin saudara akan bisa mendengar suaranya dan merasakan tuntunannya. Kalau saudara suruh saudara istirahat, tidak usah takut. Tuhan yang bertanggung jawab. Dia yang akan merintahkan berkat-Nya datang kepadamu. Saudara bukan saudara yang kejar berkat. Berkat Tuhan yang akan mengejar saudara dan saya. Ini yang saya bisa bagikan. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini. Saudara bisa menangkap. Terima kasih Bapak. Apa yang hamba sampaikan terbatas Tuhan. Tapi Engkau tidak terbatas. Engkau akan menerjemahkannya lebih dalam lagi. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Urapan itu, berkat itu, kekuatan yang daripada Dia sudah ada dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Dalam nama Yesus.
kita siapkan untuk perjamuan kudus. Adakah di antara saudara yang belum menerima perjamuan kudus supaya bisa dilayani? Bagi yang belum menerima perjamuan kudus bisa angkat tangan. Sudah terima semua? Mari kita bangkit berdiri. Sekarang tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang menyatakan, barang siapa menerima tubuhmu, menerima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Itu hidup yang sama seperti yang dimiliki Allah di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami terima tubuhmu, kami terima darahmu, kami diubahkan dan kami disempurnakan. Angkat roti yang ada di tanganmu. Bukankah roti yang ada di tangan saudara merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa saudara dan saya. Yang memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran saudara dan saya. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat anggur ini. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat janji-janji firman-Mu untuk kami tidak pernah menjadi khawatir. Hidup kami tenang bersama-Mu Tuhan. Untuk kami boleh masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Di sanalah kami mendapat ketenangan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang menghadapi persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan apapun. Kami tetap percaya, kami tetap tenang, aman di dalam-Mu Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Yang sakit hari ini kami berkata sembuh dalam nama Yesus. Kami tidak akan pernah khawatir, kami tidak mau melihat kondisi kami. Tapi kami mau memandang Engkau yang menciptakan kami, yang menyediakan kesembuhan bagi kami, yang sudah memberi kesembuhan bagi jemaat-jemaat yang sakit Tuhan. Hari ini kami menopang seluruh jemaat Tuhan apapun kondisinya.
Kami percaya buat mereka tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap mempercayai Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, makin hari makin haus dan lapar akan Tuhan. Pagi hari ini yang tidak datang, Engkau lawat Tuhan. Engkau beri kerinduan apapun kesibukan mereka, buat mereka terus haus dan lapar akan Tuhan untuk mencari Tuhan. Pagi hari ini kami memberkati kota Sumbawa. Mari ucapkan sesuatu untuk Sumbawa. Shalom Tuhan turun atas Sumbawa. Kota kami diberkati Tuhan. Kota kami maju ekonominya. Pemerintahannya diberkati oleh Tuhan. Orang-orangnya hidup di dalam kebenaran. Dan kami percaya Tuhan bahwa Sumbawa makin maju dan berkeadapan. Kami mau melihat ada banyak investor-investor yang masuk di kota ini Tuhan. Sehingga ekonomi di Sumbawa ini bisa maju Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau bangkitkan ekonomi di Sumbawa Tuhan. Kami percaya bahwa umat Tuhan, pekerjaan anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pemimpin kami yang luar biasa, pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Di dalam memimpin G20 kami percaya bahwa Tuhan memberkati. Perlindungan Tuhan memberkati. Mata dunia melihat atas Indonesia. Kami sudah melihat Indonesia Engkau bawa angkat naik Tuhan. Kami percaya bahwa makin hari kami percaya bahwa Indonesia makin bangkit Tuhan. Indonesia makin maju dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sekalipun kondisi mungkin inflasi, tapi kami percaya bahwa kami rest dalam Tuhan. Bahwa Indonesia diberkati lewat anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa hikmat Tuhan turun atas anak-anak Tuhan. Sehingga ekonomi Indonesia tetap terjangkau dan ekonomi tetap bangkit Tuhan dan stabil karena Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Tuhan di bangsa ini. Jadikan gereja-Mu menjadi berkat, menjadi jawaban, sekalipun ada penentang, sekalipun ada tantangan, tapi iman anak-anak Tuhan, gereja Tuhan tetap kuat dan berani menjadi saksi dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memberkati pelayanan misi yang ada di Sumbawa. Tuhan memberkati Empang dalam nama Yesus. Kami merindukan ada banyak jemaat-jemaat yang baru, jiwa-jiwa yang baru, orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang kesulitan mendapat jawaban dari anak-anak Tuhan di Empang ini dalam nama Yesus. Memberkati Pelampang dalam nama Yesus. Jemaat yang di sana menjadi saksi Tuhan, untuk mereka menjadi saluran di mana berita Injil dinyatakan. Berkati Pos PI Pelampang dalam nama Yesus, biar jemaat di sana bertumbuh dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan. Untuk di daerah-daerah lain, di Tuhan di Alas kami percaya bahkan tempat-tempat baru yang akan Tuhan berikan buat kami. Oleh sebab itu kami memberkati pelayanan misi ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya mungkin Tuhan percayakan kami untuk menjangkau orang-orang lain. Kami percaya bahwa benih firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pakai mulut kami untuk menyampaikan kabar baik itu Tuhan lewat hidup kami, supaya mereka melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan misi dan persembahan umum. Kami percaya kami memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih, ini doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA.
Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja, bisa melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom setiap saudara, setiap daripada kita adalah murid dari Tuhan Yesus. Dan Estetik Kingdom dibangun karena bukan cuma kebutuhan tapi keprihatinan. Seperti namanya, Estetik Kingdom mengajarkan tentang the gospel of the kingdom. Apakah kabar baik kerajaan itu? Kerajaan itu sendiri dan rajanya yang sudah datang. Karena kebanyakan yang mengajarkan diajarkan itu adalah Injil keselamatan, which is good. Injil pemulihan, which is fine. Tetapi yang dikabarkan Yesus adalah Injil kerajaan. Rasul Paulus, Petrus, semua murid-murid Kristus, rasul-rasul, yang diajarkan cuma satu, yaitu tentang Injil kerajaan. Dan Kristus mengatakan Injil kerajaan ini, Injil kerajaan yang kuberitakan ini harus diberitakan seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Menyambut kedatangan Tuhan, kita perlu memperlengkapi diri dengan memperkenalkan Injil kerajaan ke seluruh muka bumi. Be there. Biar kiranya Anda menjadi pembangun kerajaan. Join us, Estetik Kingdom. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada yang tertarik mau ikut Estetik Kingdom, bisa menghubungi lewat sekretariat juga. Ya, untuk ralat sedikit tadi pengumuman kita, yaitu Sumbawa Berdoa. Sumbawa Berdoa di minggu ini akan kita tempatnya kita berpindah dulu, dan ada tuan rumah yang bersedia jadi tuan rumah untuk minggu, yaitu di rumah keluarga Pak John Masangin. Pada hari Rabu, jamnya tetap di jam 18.00 atau jam 6 sore. Sekali lagi, Sumbawa Berdoa ini tidak hanya untuk pelayan Tuhan. Jadi kami juga mengundang partisipasi dari Bapak Ibu untuk mengikuti Sumbawa Berdoa. Sekali lagi di rumah keluarga Pak John Masangin. Dan selamat datang, dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama sekali untuk bisa hadir mengikuti ibadah di tempat ini, mungkin yang belum sempat kami sebutkan namanya, kami berharap untuk ke depan kembali kita bisa bersama-sama kembali di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu saja sebagai tambahan pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, menguatkan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.